Baik, selamat sore Bapak Ibu. Seperti biasanya setiap hari Kamis sore kita ketemu di kelas saham. Dan sebelumnya mungkin saya sapa dulu karena ada partisipan baru. Salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First State. Baik. Kalau Bapak Ibu ada request atau pertanyaan, ya ini sudah ada beberapa request yang masuk ke WA kita untuk pembahasan saham. Ya, nanti kita akan review. Nah, dan bisa Bapak Ibu klik di kolom Q&A atau chat, ya di kolom chat saya aktifin. Ya. Nah, mungkin ada request saham yang perlu direview, silakan Bapak Ibu. Baik, kita langsung aja ke share screen. Saya buka economic calendar, source-nya investing.com. Bapak Ibu bisa juga melihat economic calendar dengan source investing.com. Tinggal klik tools, pilih economic calendar. Baik, this week minggu ini kita dihadapin data penting, tapi sudah dirilis, yaitu tepatnya tanggal 14 November ya. Sekarang tanggal 16, 2 hari yang lalu. Data penting Amerika yaitu data CPI di sini ya. Data inflasi. Nah, ini penting sekali karena kaitannya ke suku bunga. Nah, kita akan bahas ya. Saya klik dulu. Oke, jadi dirilis tanggal 14 November kemarin, CPI Amerika atau data inflasi Amerika dirilis turun. Nah, ini kabar baik buat kita semuanya. Ya. Dari previous ini last bulan lalu, jadi inflasi bulan Oktober itu 3,7%, ya, ini aktualnya 3,7, jadi previous 3,7, forecast atau perkiraan turun 3,3%, aktual, ternyata aktualnya dirilis lebih turun dari perkiraan, yaitu 3,2%. Jadi ini kabar gembira, data positif buat kita, di mana data inflasi yang selama ini ya dianggap tinggi dan dianggap momok resesi ya, tertingginya terjadi di bulan Juli ya, bulan tahun 2022 tahun lalu, yaitu 9,1%. Nah, yang pada akhirnya The Fed, Bank Sentral Amerika, dengan agresif menaikkan suku bunganya dari level terendah 0,25%, terus secara agresif menaikkan sampai 5,25, 5,5% kisarannya. Oke, tujuannya hanya satu, agar inflasinya terkendali, turun ke target normalnya, yaitu target normal inflasi Amerika 2%. Jadi ini sudah berhasil ya, dianggap sudah berhasil The Fed menjinakkan, menurunkan angka inflasi Amerika dari 9,1 terus turun secara berkala, pernah 3,3% ya di bulan 7, terus sempat naik ke 3,7, dan minggu ini ya di bulan November, inflasi bulan Oktober turun 3,2%. Jadi ini kabar positif, kabar baik buat kita semuanya. Korelasinya apa, Pak? Inflasi ini adalah indikator untuk suku bunga, dan kita sudah bahas secara detail ya. Bapak Ibu bisa lihat Fed Rate Monitor Tool ya,
bisa Bapak Ibu cek di investing.com juga, tinggal klik tool, klik ya Fed Rate Monitor. Saat ini 94,8% pertemuan The Fed yang akan datang. Jadi suku bunga ini tinggal satu kali pertemuan FOMC, tepatnya tanggal 14 Desember. Jadi tinggal 3 minggu 6 hari, anggap 1 bulan ya. Sementara surveinya suku bunga tetap di kisaran 5,25, 5,5. Ini 94,8%. Bahkan update terakhir saya dari kemarin ya, udah saya info ya di news, kita lihat di CME Group, saat ini 100%, bahkan saya heran juga ya, 100% tidak menaikkan suku bunga ya. Nah, di sini saya lihat ya. Bahkan tanggal 14 ketika inflasi dirilis turun, surveinya ini 99,8, tidak menaikkan pertemuan yang akan datang. Dan ini selalu berubah-ubah ya, tergantung data selanjutnya. Data selanjutnya tinggal kita menunggu data-data penting seperti payroll nanti awal bulan ya. Jobless claim ya, banyak. Tapi dengan inflasi yang sudah turun di bawah perkiraan, ya, ini sudah memberikan potensi besar suku bunga tidak akan dinaikkan. Oke, jadi saya sudah cek di sini, ya, bahkan di pertemuan 31 Januari lagi, kalau saya klik, 100% tidak akan naikkan. Ya, bahkan surveinya lagi 20 Maret ini sudah mulai ada rumor memangkas suku bunga. Jadi ada percepatan untuk pangkas. Kalau sebelumnya ini akan terjadi di bulan Mei dan Juni. Ini Maret sudah akan terjadi. Ini baru survei ya. Nah, nanti fixnya ya kita tunggu tanggal 14 Desember, The Fed, Powell akan mengeluarkan yang namanya SEP. Wah, saya belum buka SEP-nya ya. Nah, saya tinggal cara buka SEP ya, Summary Economy Projection, ini penting sekali. Bapak Ibu tinggal cari di Google aja, klik SEP The Fed. Nah, SEP The Fed. Ya, udah klik aja ya. Ini Summary of Economic Projection ya. Ini penting sekali. Ini 2 pertemuan keluar SEP. Jadi ini SEP terakhir nanti di tanggal 14. Ini di bulan ini SEP di pertemuan yang sebelumnya ya, di bulan September. Ini yang jadi acuan saya ya untuk melihat proyeksi ekonomi Amerika. Oke. Nah, di sini yang paling penting adalah variabelnya, GDP lah, unemployment rate lah, PCE inflasi lah, KUR PCE. Ya, ini 4 variabel ini udah cukup buat pegangan kita untuk mengetahui proyeksi ekonomi Amerika. Ya. Nah, inflasi ya tahun 2023 ya ini oke 3,3%. Kita sudah 3,2. Jadi sudah mencapai targetnya inflasi tahun ini. Artinya apa? Nah, artinya apakah The Fed perlu menaikkan suku bunganya lagi? Padahal inflasinya sudah tercapai targetnya, bahkan di bawah targetnya 3,3. Saya kira udah nggak perlu ya. Oke. Nah, KUR CPI-nya kemarin dirilis sama juga, udah tercapai. Unemployment rate-nya juga dirilis tercapai juga. Semuanya rata-rata sudah tercapai. Tinggal GDP-nya aja. Ya. Jadi prediksi saya, kalau Bapak Ibu tanya, Pak, suku bunga dinaikkan lagi enggak? Berdasarkan data saat ini, saya menjawab tidak akan dinaikkan. Ya. Tapi ini bukan pasti ya, tidak ada yang pasti. Ya, berdasarkan data dan survei yang tadi saya tunjukkan, 99% tidak dinaikkan. Oke. Artinya apa? Kalau suku bunga tidak dinaikkan, ini positif untuk saham. Ya, saya ulangi, jika suku bunga tidak dinaikkan, ya, positif
untuk saham. Positif untuk saham artinya saham akan lanjut rally, ya, akan melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, tinggal yang paling penting nanti saya memantau SEP, yaitu proyeksinya Federal Fund Rate. Untuk saat ini, nah ini kita jadikan acuan nanti ya, kita bandingkan nanti SEP di bulan Desember nanti. Di tahun 2024 targetnya 5,1, sekarang 5,5%. Berarti terjadi 2 kali pemangkasan. Ya, kita lihat kalau SEP nanti di akhir tahun ini turun di bawah 5,1, 4 sekian, artinya apa? Tahun depan suku bunga lebih banyak dipangkas lagi. Nah, ini yang mengeluarkan the Fed ya, FOMC nanti. Nah, harapan saya pemangkasan suku bunga di tahun 2024 ini terjadi lebih cepat dan lebih besar pemangkasannya. Nah, kalau saat ini proyeksinya masih mungkin berarti 50 basis point aja ya. Sekarang 5,5, ini 5,1 lah. Berarti 50 basis point. Ya. Nah, tinggal tunggu ya SEP di bulan Desember tanggal 14. Oke, ini yang paling penting. Kalau suku bunga saya kira sudah basi. Ya, artinya apa? Baik rumornya sudah tahu lah, investor udah 90% tidak akan dinaikkan. Oke. Tinggal suku bunga ini bertahan lama nggak di level tertinggi ini. Itu yang paling penting. Ya. Dipercepat nggak pemangkasannya? Diperbanyak nggak ya pemangkasannya? Itu sekarang yang paling penting. Kalau dipercepat dan diperbanyak pemangkasannya di tahun depan, positif lagi untuk saham. Ya. Jadi kesimpulan berdasarkan data saat ini, ya, tantangan saham untuk naik sudah berkurang, bukan tidak ada ya, sudah berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya selalu tertahan saham naik, rumor suku bunga dinaikkan, inflasi naik lagi. Nah, sekarang sudah inflasinya sudah turun meskipun ya. Nah, meskipun inflasi targetnya 2%, masih kurang Pak 2%, sekarang 3,2, masih sisa 1,2% lagi. Ya, tapi dibandingkan historinya, nah, itu lumayan ya, turun banyak ya. Oke. Nah, ini mungkin ke target normalnya 2%. The Fed itu nggak berharap langsung terjadi tahun ini ya, ke target normalnya. Ya, mungkin di tahun depan. Oke. Tapi beberapa analis sudah memprediksi Amerika sudah masuk ke terminal rate. Terminal rate ya suku bunganya sudah nyampe ke terminal, sudah di 5,5, udah bertahan di sana ya. Nah, atau udah masuk ke soft landing. Jadi sudah perekonomiannya sudah, yang awalnya ada ancaman resesi Pak tahun depan Pak karena inflasi tinggi, saat ini sudah keluar dari ancaman resesi itu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu yang tanya, Pak ini resesi Pak, Amerika government shutdown Pak, pemerintahannya ditutup Pak. Tidak akan terjadi. Oke, jangan terlalu takut ya membaca berita-berita yang terlalu menakutkan ya. Oke, jadi sudah masuk ke soft landing, sudah masuk ke ekonomi mulai membaik. Oke, itu data penting yang perlu saya sampaikan. Untuk data penting selanjutnya itu ya nanti malam initial claim atau jobless claim ya. Ini data mingguan ya. 217.000, forecast-nya 220. Ini semakin naik. Berarti tingkat penganggurannya bertambah jelek. Semakin bagus untuk saham. Kenapa? Ya, ya karena kalau ekonominya tidak kuat, ya harapannya The Fed ini tingkat penganggurannya naik, oke, agar apa? Ya suku bunga tidak dinaikkan. Ya kalau ekonominya kuat bagus, masih perlu dinaikkan sekali lagi nggak masalah, gitu, oke. Nah ini jobless claim kalau nanti dirilis
lebih tinggi dari forecast 220 ke atas, positif untuk saham lagi. Oke. Nah, yang lainnya mungkin bukan high impact ya, high impact bintangnya 3. Oke. Nah, saya kira itu data penting sama boarding permit ya. Ini juga ya. Nah, gedung-gedung baru ya. Terus minggu depan tidak ada data terlalu penting. Jadi saya kira data penting sudah kita lewatin. Ya. Baik, itu data penting yang perlu kita sampaikan. Dan hari ini memang saham kebanyakan hijau ya. Ada beberapa saham yang terkoreksi karena sudah 2-3 hari sebelumnya naik seperti Amazon ya, ini Meta ya. Nah, yang lainnya ada yang plus masih. Oke, untuk data penting Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu, ini Q&A Pak PayPal, Meta Platform juga. Oke, nanti kita bahas. Cukup ya Bapak Ibu untuk data penting. Baik, kita akan lanjut ke analisa teknikal. Kita akan bahas per sahamnya. Kita masuk ke trading view. Baik, kita mulai dari analisa teknikal yaitu DXY, ini indeks mata uang US dollar. Kita mulai dari analisa US dollar ya, indeksnya ya, indeks ini DXY ini indeks US dollar, mata uang US dollar. Ketika DXY-nya naik ya, naik artinya mata uang US dollar itu menguat, lawan-lawannya melemah ya, termasuk rupiah. Nah, saat ini DXY ya, indeks dolar, saya hapus dulu. Kemarin pada waktu CPI dirilis turun, drop ya, melemah lumayan besar ya. Trennya tetap naik ya, tapi ini masuk ke fase koreksi. Oke. Nah, kalau saya ukur dia kemungkinan akan lanjut koreksi dulu terus ya. Tertahan 38 di MA, target saya antara 50% sampai golden ratio 61, kurang lebih di sini. Ya, masih ada pelemahan. Oke. Nah, kaitannya indeks dolar kemana Pak? Ya, yang direct langsung ke US dollar ya, seperti mungkin IDR, USD IDR, gold emas, forex ya. Ke saham Pak, ke saham ada sedikit ya korelasinya. Ketika indeks dolarnya naik, biasanya saham flat atau koreksi berlawanan ya. Oke, ini indeks dolar. Kalau indeks dolar Bapak Ibu tanya, Pak, US dollar melemah atau menguat? Secara teknikal dan fundamental masih melemah, melanjutkan pelemahannya. Ya, nah, kenapa saya bilang melemah? Ya dari sini udah kelihatan ya. Ini low, lower high, higher low ya. Ini naik ketika suku bunga agresif dinaikkan, dia strong, terus koreksi, sempat naik lagi, koreksi. Nah, kemarin data CPI drop. Nah, di sini masih melemah. Oke. Kita lanjut ke analisa teknikal USD IDR rupiah karena Bapak Ibu di sini ada yang sering tanya rupiah. Ini grafik USD IDR, artinya USD US dollar versus IDR Indonesia dalam rupiah lah ya. Ini IDR ya. Ini grafik daily, grafik harian. Ini yang dulu ya. Sudah saya hapus dulu. Benar ya. Nah, menguat kalau turun ya mata uang USD IDR kalau nilainya turun ini artinya menguat ya. Mungkin tertingginya dari kemarin sempat ya hampir 16.000 ya, 15.970, anggap 16.000 ya. Turun sempat ke 15.400, artinya ini turun nilainya dari 16 ke 15.400 itu menguat
ya. Rupiah menguat terhadap US dollar. US dollarnya yang melemah, ya. Rupiahnya menguat. Oke. Nah, jadi benar ya, kemarin menguat ya, lumayan dari ya 15.700 ke terendahnya 15.400. Ini dampak dari inflasi yang dirilis. Ya. Terus ke depannya rupiah gimana, Pak? Ya. Tren naik ini fase koreksi. Koreksi mungkin akan berlanjut, target saya 50%, 15.300 ya di MA 200 ya. Karena kalau lihat indeks dolarnya itu masih cenderung melemah lagi ya. Mungkin US IDR-nya rupiahnya juga akan menguat. Menguat artinya dia akan lanjut nanti turun ke targetnya, menguat di 15.300. Nah, sekarang tertahan di 15.400, kemarin 38,2%. Ini ada resisten yang diberi jadi support. Ini support kuat ya. Nah, kemungkinan dia akan terkoreksi ya. Nah, oke, cukup ya. Ini yang tanya rupiah. Jadi rupiah mungkin akan naik dengan resisten kemarin tertahan di 15.700. Sekarang tadi pagi closing penutupan 15.580 ya. Saya lihat ini akan naik melemah nggak banyak ya. Nanti ke depannya akan potensi menguat lagi. Ya, targetnya 15.300. Kurang lebih ya di 50% ya. Kalau saya ukur dari terendahnya 14.600 ke tertingginya. Oke. Baik, saya lanjut sekarang ke sahamnya. Kita mulai dari S&P 500 indeks ya. Seperti biasa dulu ya. Di sini juga terlihat ini sisa dari minggu lalu ya, naik ya di wave kelima ya. Jadi benar ya, kemarin rilis inflasi saham naik ya. Nah, terus sekarang ini tertahan di resisten. Ini ya, ini kan resisten Bapak Ibu. Ya, drop ya, naik ini. Nah, ini jadi resisten. Kenapa S&P 500 tertahan di sini, Pak? Terus terjadi koreksi. Ya, karena tertahan di resisten. Oke. Jadi ini naik, kemungkinan dia akan tertahan di resisten. Kalaupun koreksi di sini untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Jadi kalau ditanya, Pak, tren S&P 500-nya atau S&P 500-nya, saya lihat dia akan naik. Ya. Koreksi akan terjadi, kemungkinan kembali ke di sini ya. Nah, ini adalah resisten yang di breakout fungsinya berubah jadi support. Ya, resisten become support. Kalaupun dia akan terkoreksi, dia ke area sini. Saya tandain mungkin koreksi terjauhnya ke area sini. Ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, saya lanjut sekarang ke US 100, ini adalah Nasdaq. Ya. Saya pakai time frame daily aja ya, sekedar informasi aja. Nasdaq sama trennya naik, ya, benar ya. Berada di wave kelima, gelombang kelima. Terus tadi malam Nasdaq sempat naik, tapi closingnya merah, Pak. Ya, karena tertahan di resisten. Ini resistennya, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya selalu sampaikan setiap kelas, ketika harga sudah mendekatin atau masuk ke area resisten, ini adalah area jual. Resisten itu area jual, ya, bukan area beli. Jangan dikejar naik, takut ketinggalan harga. Cek dulu. Kalau dia berada di area resisten, mendekatin area resisten, jangan. Itu adalah area jual. Oke. Nasdaq tertahan ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi. Ingat ya, bukan turun, ini naik, koreksi wajar ya. Nah, kemungkinan ini resisten become support paling jauh ke sini.
untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, karena tertingginya sempat di 16.700 ya. Oke ya, saya lanjut ke US 30 ini adalah Dow Jones ya. Jadi Dow Jones ini kurang lebih sama pergerakannya ya. Nah, naik juga ya. Tadi malam sempat naik terus turun Pak, koreksi sedikit ya karena tertahan di area resisten. Lower high ini kan resisten ya. Nah, dari sini kenapa saya coding? Coding saya tandain dari lower low, LL ini lower low, LH lower high ya. Ketinggian baru ini higher low ya, low-nya lebih tinggi, ini higher high, high-nya lebih tinggi, higher low, ini higher high ya, ini higher low ya, ini lower high, high-nya lebih rendah, lower low, lower high. Sekarang naik di sini resisten pertama. Kenapa di sini ada sendatan? Karena ini resisten, ternyata mampu di breakout. Breakout itu ya ditembus ya, terus tertahan di lower high resisten kedua. Ini bisa aja tertahan di sini dulu, ada perlawanan, koreksi terjauhnya di sini, ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, inilah support, resisten become support, ya. Yang awalnya resisten karena di breakout ditembus, fungsinya berubah jadi support. Ya. Jadi kalau ditanya Dow Jones trennya naik, berada di gelombang atau wave kelima. Ya, targetnya 36 ya 37 lah, 3.700 ya. Karena di sini 37.000, sorry 37.000. Tertingginya pernah di 37.000. Ini jadi target ya. Oke, itu untuk Dow Jones ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan saham. Kita mulai dari saham Apple dulu. Baik, ini grafik saham AAPL. AAPL ini kode Apple ya. 1D ini grafik time frame daily. Kita sudah bahas tiap minggu untuk Apple naik ya sejak breakout ini ya. Oke. Resisten mampu di breakout terus naik targetnya di sini. Jadi kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu kita bahas di sini resisten kalau mampu di breakout dia akan lanjut naik ke tertingginya karena sempat 198. Kalau resisten nggak mampu di breakout, dia akan koreksi ke sini untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, nah di sini terjadi bullish divergence di mana harganya selalu turun tapi volumenya naik. Nah ini potensinya akan naik, jadi benar. Nah, terus tadi malam Apple sempat naik 189, tapi closingnya turun Pak di 188. Ya, karena tertahan di resisten sekali lagi. Ini resisten. Nah, ya, penting sekali untuk belajar teknikal, untuk mengetahui support dan resisten, ya, untuk mengetahui tren juga. Tren memang naik, tapi jangan beli ketika dekat atau masuk ke area resisten. Saya anggap di sini ini area resisten di sini. Jadi jangan beli. Oke. Nah, saya hapus ini. Sekarang berada di wave 5, targetnya ke tertingginya minimal bisa lebih ya, minimal sama sejajar. Potensinya double top ya. Kemungkinan Apple ini akan terjadi koreksi. Koreksi terjauhnya ya di sini. Ini adalah resisten yang ditembus di breakout fungsinya jadi support. Nah, jadi kalau dia nggak mampu tembus, nah, dia akan terkoreksi di sini untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Atau kalau dia mampu tembus lagi, dia langsung sini. Ya, Bapak Ibu, untuk saham Apple. Ya, silakan untuk saham Apple yang mau tanya, Meta Pak, oke. Cukup ya.
Untuk saham Apple, earningnya, earning penting ya buat triggernya kita juga. Ini masih tanggal 25 Januari. Oke, jadi earningnya masih tanggal 25 Januari. Forecastnya bagus ya. Forecastnya tes 12. Maaf Bapak Ibu, koneksinya putus. Oke. Baik, kita lanjut ya. Saham Apple saya anggap sudah ya. Kita lanjut ke saham Boeing. Karena ada yang tanya saham Boeing ya. Nanti setelah saham Boeing saya lanjut Amazon. Ya, saya buka dulu ya. Karena koneksinya kurang bagus ini. Tumben ini. Kurang bagus. Mungkin saya pakai hotspot dulu ya. Bentar ya, saya ganti koneksi. Oke, saham Apple sudah ya. Kalau Bapak Ibu mau tanya saham Apple, boleh. Sekarang lanjut ke saham Boeing. Oke, ini grafik saham Boeing ya untuk time frame daily. Sama ya, saham Boeing kemarin open gap ya, naik udah masuk ke area buy yang pertama. Ya. Nah, 3 hari ini naik. Ya, tadi ini saya ganti time frame daily dulu. Oke, ini ya. 3 hari yang lalu gap ya. Pak, saham Boeing bisa lanjut naik enggak? Saya ukur dulu ya, karena ada beberapa investor tanya kemarin sempat beli di bawah, terus mau dilepas di berapa. Jadi tadi malam resistennya itu 50% di 209 ini. Nah, ini adalah resisten, area resisten ya. Nah, oke. Jadi tadi malam Boeing itu sempat naik 211, terus turun koreksi closingnya 208 atau 209 ya. Jadi saran saya yang udah beli boleh Pak dilepas boleh karena sudah 50% ya. Artinya 50% dari tertingginya kemarin 242 turun ke terendahnya ini 176. Sekarang naik 50% ke 209. Ya, saya lihat ini kemungkinan akan ada koreksi. Setiap ada resisten biasanya ada perlawanan ya. Koreksinya mungkin nggak banyak ya. Nah, ke area sini ya. Terus dia akan lanjut ya. Oke. Jadi di sini ada resisten become support, ada gap. Nah, mungkin akan terkoreksi lagi ke 197 atau 198.
ya, atau ke MA ya. Ini MA 200 udah di break, akan tertahan di sini. Oke. Targetnya 61 ya. Ini bisa koreksi lagi nanti ya. Jadi saya lihat Boeing ini akan sideways besar di sini dulu ya. Tapi jangka mediumnya itu naik ya. Oke, kita lihat earningnya ini pre-market sudah ya. Pre-market Boeing ini ya hampir sama ya. Earningnya ini masih tanggal 31 Januari ya. Forecastnya bagus ya. Forecastnya bagus sedikit ya. Pendapatannya juga bagus naik ya. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan ya. Oke, jadi Boeing akan terkoreksi tapi nggak banyak. Oke, saya coba analisa, kita tarik, anggap tertingginya di sini, koreksinya ini saya hapus dulu ya. Jadi koreksinya ini 38 ke 198. Ini jadi target saya ya. Nah, ini bisa lanjut naik sekali lagi ya. Oke. Jadi ini target area ini ya, resisten become support ya. Oke, cukup yang tanya Boeing. Jadi wajar ya, Ibu ya, udah naik lumayan banyak, terus koreksi, bukan turun ya. Kalau turun itu melewatin terendah yang di sini ya, kayak gini nih turun, ngelewatin low-nya ya, ini terkoreksi. Ya. Oke ya, cukup ya untuk Boeing. Saya cek, ada pertanyaan lagi. Oke, Boeing sudah, kita ke Alibaba dulu ya. Sorry, Amazon dulu. Sorry Bapak Ibu, tadi ada yang tanya request Amazon. Ini Amazon ya, grafik daily sama ya naik. Nah, oke, saya hapus dulu. Ini sudah tercapai ya untuk area beli pertama. Nah, saya hapus. Sekarang berada di wave 5 ya. Nah, wave 5 bisa sejajar atau lebih. Oke. Jadi tadi malam Amazon ini turun ya. Tertingginya sempat 147, drop ke 142, merah ya. Kenapa, Pak? Ya, karena berada di area resisten. Ini area resisten. Kalau saya tandain ini resisten kuat malah, Bapak. Ini ya. Nah, lower high di sini resisten turun ya. Potensinya Amazon ini kemungkinan akan lanjut koreksi dulu untuk melanjutkan kenaikannya sekali lagi ya. Tapi terkoreksi dulu ya. Nah, di sini ada resisten become support ya. Kalau saya gambarkan, saya zoom, ini kan koreksi gini ya, terus naik turun. Nah, kemungkinan ya. Oke, yang Amazon ya. Nah, saya kira Amazon nggak punya posisi ya karena sudah naiknya cukup ya. Kemungkinan besar udah profit semua. Nah, yang mau beli sabar dulu ya, tunggu ya 130, 133 daerah sini aja ya. Oke. Kalau saya tunggu dulu ya, saya khawatir nanti ini wave 5 di sini, ini double top, koreksinya agak dalam. Jadi sabar dulu lah ya. Sabar dulu untuk Amazon ya. Kita lihat gejala apakah ini mampu di breakout, kalau enggak ya mungkin agak dalam ya. Jadi Amazon sabar dulu ya. Oke, saya lanjut ke Alibaba. Amazon saya ganti, Boeing sudah, Disney ya, terus Google nanti. Oke. Alibaba, ini setiap minggu kita bahas untuk Alibaba. Alibaba tadi malam open gap ya, naik ya, loncatan ya. Nah, ini Alibaba. Alibaba rilis earningnya harusnya tanggal 16 ya, harusnya ya. Tapi biasanya mundur-mundur, nanti saya cek untuk Alibaba ya, apakah sudah keluar atau belum ya.
Jadi naik ya, potensinya mungkin naik tapi tertahan di resisten. Sekali lagi ini area resisten ya, yang saya garis ini kuning area resisten ya, 88 sampai 90 ya. Ini bisa lanjut naik sedikit ke sini tertahan nanti terkoreksi lagi ya. Kalau ini mampu di breakout area resisten, dia akan lanjut naik. Kemana Pak? Resisten selanjutnya. Ini resisten selanjutnya ya, 96 ya. Nah, jadi kalau menentukan resisten-resistennya tinggal lihat historinya sisi kiri ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini udah jelas dari sini ya koreksi ya. Nah, ini koreksi. Terus dia mampu keluar dari pattern ya, trend resisten ya. Jadi ini resisten become support, tertahan di support ini. Nah, sekarang naik. Pertanyaannya dia mampu breakout ini enggak? Oke. Nah, kita tunggu ya. Secara tren besar ya masih turun, masih koreksi ya. Kalau ditanya Pak, Alibaba trennya naik atau turun? Masih turun. Oke, masih turun ya. Oke. Ada pertanyaan untuk Alibaba. Alibaba di sini artinya nggak muncul ya. Kan, nah, ya tanggal 16 harusnya ya. Coba saya cek. Belum dirilis ya. Belum ya. Sekarang ya, rilis sekarang ini forecast-nya ini sedikit turun ya. Ini estimate report-nya 2,39, forecast-nya 2,09, IPS-nya turun, pendapatannya juga turun ya. Dari 32,8 ke 30,76 nih forecast-nya minus turun ya. Nggak tahu tinggal tunggu aktualnya. Tapi forecast yang akan datang naiknya cukup signifikan ya, cukup signifikan ya. Kalau berdasarkan earning, kalau dirilis turun jelek, dia akan terkoreksi lagi. Oke. Nah, ini bisa kita tarik sebagai tren ya, support ya, support ini. Koreksinya mungkin di sini ya. Oke, ini untuk saham Alibaba. Kita tunggu laporan earning. Nanti saya pasti info ya di channel ya, ketika rilis laporan earning keluar. Oke. Untuk udah turun ya, pre-marketnya drop ya. Jadi Alibaba pre-marketnya minus 2,83% dari 87, 87, 84. Nah, kalau 84 berarti kan ketemunya di sini benar ya. Ini udah 84 di sini ya, nutup gap ya. Nah, oke, kita tunggu earningnya. Ini earningnya udah keluar atau enggak ya? Saya nanti cek ya. Coba saya cek dulu di Trading View ya. Ini Alibaba pre-marketnya sudah turun ya. Kita cek untuk earningnya. Ini ada Q&A lagi. Amazon Pak sebaiknya beli di angka berapa? Oh, Amazon sabar dulu ya Bu. Amazon saya belum berani memberikan level ya karena tertahan di resisten. Kita tunggulah, sabar ya. Minggu depan nggak mungkin ya, karena khawatir resisten nggak pecah, turunnya agak sedikit dalam ya. Jadi Amazon tinggalkan dulu aja ya. Kita lihat sampai minggu depan ya. Earningnya belum ya, tanggal 16 tapi belum dirilis ini ya. Belum keluar ya, aktualnya belum keluar. Nah, tapi pre-marketnya sudah turun, sudah drop ya. Tapi ini berubah-ubah ya, pre-market berubah-ubah ya. Oke, kita ke trading view lagi. Ya, cukup ya. Jadi Alibaba kalau berdasarkan pre-market sementara, dia ke 84, kemungkinan akan terkoreksi. Supportnya di sini, support pertama. Ya, lo 4 hari yang lalu 81 ya. Ini support pertama, support kedua ya di sini ya 78. Nah, kalau saya lihat
tergantung rilisnya aktualnya laporan earning ya. Kalau benar-benar jelek, kemungkinan dia pre-market 84 terkoreksi lagi ke support ya. Tapi yang akan datang bagus forecastnya, artinya ya, turun terbatas karena forecast yang akan datang bagus. Oke, nah, ini kesempatan untuk Bapak Ibu yang belum punya saham Alibaba ketika terkoreksi ke area support, entah support pertama 81 atau support kedua nanti 78 ya. Berarti potensinya double bottom nanti kalau ke sini ya. Ini double bottom, kalau dia nggak mampu jebol, naiknya akan lebih banyak karena potensinya double bottom. Oke. Nah, kalau jebol, supportnya di berapa lagi, Pak? Ke kita cek di sinilah ya, support paling jauh. Oke. Kalau saya secara fundamental, inflasi lah, suku bunga lah, kemungkinan akan tertahan di support satu atau support kedua. Ya, potensinya akan naik. Oke, untuk Alibaba cukup, ada TNE lagi, Meta sudah Kak. Meta belum ya, bentar lagi ya Bapak ya. Oke, Alibaba sudah ya, kita lanjut ke Google dulu, setelah Google Meta ya. Saya ganti Boeing, saya ganti Meta dulu. Meta platform. Oke, setelah Meta platform. Oke. Oke, sekarang Alibaba sudah Disney ya sekarang ya. Google dulu, sorry. Ya, Google dulu Pak. Ya, oke ya. Kita ke saham Google. Nah, saham Google ini sering kita keluarkan sinyal ya. Nah, ini saham Google grafik daily. Beberapa hari dia naik. Koreksinya tertahan di MA 200 ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Sudah selesai ya, tertingginya kemarin 142, dia langsung terkoreksi tertahan mendekati 38, jadi kurang sedikit ya, 38 tertahan di MA 200. Nah, area beli kita kan pembelian pertama di sini. Nah, harusnya saya area belinya tanda areanya dari 38 ke MA ya. Nah, ini area belinya harusnya ya. Nah, kurang sedikit, terus dia naik. Nah, oke, flat di atas sempat naik 137. Kalau saya lihat dia tertahan di resisten ya. Ini kan trendline support. Nah, dia akan terkoreksi lagi. Ya, akan terkoreksi lagi. Jadi saya nggak rekomendasi untuk Google dulu ya, karena sudah 5 wave ya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ini A, B, C dulu, entah ini sejajar atau lewat sekali lagi. Ya, kalau lewat sekali lagi berarti terjauhnya di 50% aja sampai sini ya. Ini kan resisten become support juga. Ini. Jadi Google sabar dulu ya. Yang belum sempat beli, yang beli saran saya ada naikkan nanti sedikit lepas dulu untuk jangka pendek. Boleh ya. Nanti koreksi beli lagi. Ya. Untuk earning saham Google ya, itu masih tanggal 1 Februari, lebih lama lagi ya. Forecast-nya naik, IPS-nya naik, ini naik, mendukung ya, mendukung ya. Mungkin ini tidak akan terjadi ya, akan terjadi paling jauh sejajar aja ya, untuk melanjutkan kenaikannya sekali lagi ya. Jadi koreksinya nggak banyak ya, nggak bisa 50% atau paling dalam double bottom ya. Ini Google boleh ya, kalau ada koreksi lagi di berapa Pak, saya ukur ya, kalau 61-nya di sini guys, 61 ini ya, ya 128, 100 ya, 128 boleh beli di sini ya, atau ke double bottom 121, kemarin terdanya 121, antara ini sama ini boleh beli Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk saham Google ya. Cukup ya untuk saham Google ya, earningnya bagus tapi masih 1 Februari. Secara teknikal ini naik ya. Oke.
Nah, support pertama ini jadi support 121, support kedua ini ya 116 ya. Nah, jadi secara tren masih naik ya. Oke, kita lanjut sekarang ke saham selanjutnya ya Bapak Ibu ya, yaitu Disney dulu, baru ke Meta. Disney belum ya, Disney ini kita jadikan peluang ya beberapa minggu terakhir. Saya sudah keluarkan sinyal untuk saham Disney ya, untuk melakukan averaging buy ya. Nah, oke, Disney open gap ya di sini ketika rilis earning naik dan naik terus ya, 3 hari ini juga lanjut naik ya. Di sini ada potensi inverted head and shoulder, ini bahu kiri bahu kanan ya, breakout dia naik. Pak, Disney tadi malam sempat 94 terus terkoreksi 93, ini tertahan di resisten. Sekali lagi ini ada resisten. Nah ya, inilah resisten. Jadi kalau saya gambarkan dari tertingginya yang terdekat yaitu 117, dia koreksi ke 89 ya, naik 103, terkoreksi 86, ini ke 94. Ya, ini adalah resisten Bapak Ibu ya. Nah, koreksi lagi ini ya, koreksi lagi. Nah, ini membentuk pola HNS ya. Ini bahu kiri, ini head kepala, ini bahu kanan. Mampu di breakout, ini resisten kuat ini ya. Ini support yang di breakout jadi resisten. Ya, ini resisten turun nggak mampu jadi support jadi resisten. Ketika resisten ini di break, lompat langsung ya, breakout tembus ya, tertahan di resisten ini. Nah, kenapa? Ketika breakout resisten ini naik terus koreksi lagi Pak ya. Nah, sempat ini break terus ke 91, koreksinya ke 97. Nah, ini ada nasabah yang lepas di 90, 89, 91 ya, taking profit yang beli di area support, yang beli di 80, 81, 82, 83. Kemarin kita sarankan lepas di 90, 89, 91. Turun, nah mendekatin ini beli ya. Ada yang kebagian beli mungkin ya. Saya rasa cukup banyak yang beli di 88, 89 ya. Nah, tadi malam ada yang jual di sini resisten ya. Ada yang enggak. Ini kalau mampu ditembus ya, dia akan lanjut resisten di sini. 103 ya. Kalau saya ya 100 lah sampai 103 areanya. Nah, gitu. Nah, di sini pasti ada kemungkinan ada perlawanan dulu. Koreksi lah ya, karena resisten, setiap resisten sekali di breakout dia langsung lompat tembus ya, sekali tidak mampu tembus dia ada perlawanan, entah dia nanti terkoreksi sedikit ke ini ya, ke 92 nggak banyak ya, atau kembali ke MA 200-nya ini berada di 90. Jadi kalaupun koreksi saya lihat Disney ke 90 aja ya, ini ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk jangka menengah ini saya masih jangka pendek kalau 100 ya. Target jangka medialnya di sini, kembali ke kakinya ya, 118. Oke, yang punya beberapa averaging ya, di sini 10 lembar lepas ya, beli lagi di sini ya, di 100 kurangi posisi ya, take profit, tapi jangan dijual semua. Yang punya 30 lembar, 50 lembar ya, jual 10 lembar, 20. Ada koreksi di sini beli lagi. Nah, targetnya ini. Oke. Saham Disney earningnya baru dirilis, pre-marketnya minus ya, terkoreksi mungkin nanti sedikit ya. Masih tanggal 6 Februari, masih lama ya earningnya. Nah, bagus ya, forecastnya naik lumayan, pendapatannya juga cukup, pendapatannya naiknya ya lumayan ya. Jadi tidak jadi masalah untuk laporan earningnya yang akan datang ya. Jadi sampai rilis earningnya akan datang di Februari masih positif, artinya saham di sini ada koreksi nggak banyak ya.
Oke, cukup untuk yang punya saham Disney, yang mau ditanyakan silakan untuk saham Disney. Saya cek dulu. Oke. Ya, cukup ya Disney ya. Baik, saya lanjut Disney, kita ke Meta ya. Habis Meta, kita tadi ada yang tanya apa ya? Microsoft ya. Oh, Nike, Nike sama Microsoft ya. Oke, sama Microsoft ya. Terus nanti eh Meta, Meta ini ya Microsoft. Baik, kita ke saham Meta. Saya hapus dulu. Wave 5. Nah, Meta ini menarik ya. Oke, ya, udah berada di wave 5 ya. Nah, ini yang selalu bilang kemarin ketika koreksi, ini korektif wave 4. Bisa tertahan di sini. Ini yang saya tanda-tandain selalu kurang dikit ya. Nah, kalau wave 3 koreksinya ini tertahan 323 ya, 38-nya kurang dikit terus ya. Nah, naik ya. Sekarang berada di area resisten ya. Ini area resisten yang warna biru saya tandain. Nah, oke, di sini saya hapus area resisten biar Bapak Ibu jelas. Area resistennya yang pertama ini ya. Ini resisten kuat ya. 354 ini resisten kuat ya. Nah, dari mana Pak nentuinnya? Tertingginya 384, dia koreksi ke 306, naik tertahan 354, turun 297, naik lagi tertahan lagi di 354. Terus dia drop ya, drop. Oke, selalu tertahan di 354. Saya jadikan ini resisten kuat ya. Ini. Oke. Nah, jadi kalau naik lagi mendekatin resisten, jangan beli. Sekali lagi ya, saya tandain di sini areanya. Ya, jadi area saya biasanya ngambil dari closing ya, candle closing ke ekornya. Ya, ini kan closingnya di sini. Saya tandain closingnya ini di 346. Berarti 346 ke 354 itu area resisten lah. Oke. Nah, terus saya tandain lagi, Pak, tadi malam sempat naik 338, terus koreksi turun 332. Ya, oke, di wajar ya. Di sini juga selalu ada resisten. Saya lihat ini akan potensi ke sini. Dia akan terkoreksi dulu, ya, akan terkoreksi dulu. Nah, koreksinya nggak banyak ya. Kalau saya ukur, nah, ini saya lihat ini nggak berlaku sudah ya. Ini sudah nggak berlaku. Oke. Kemungkinan koreksinya kalau 50% di sini, 38 di sini. Ada. Ya, ya. Jadi dari sini naik ya, koreksi naik ya, ini. Nah, ini koreksinya hati-hati ya. Kalau saya lihat ini agak dalam sedikit, bisa 50% minimal 308 ya. Nah, baru naik sekali lagi. Ini ya, koreksinya 50%-nya di sini sampai golden ratio-nya 301 sampai 308. Nah, mungkin idealnya beli di sini ya. Oke. Nah, tapi kalau ini break naik ya jangan dikejar ya Bapak Ibu ya. Nah, khawatir hanya tertahan di resisten ini terus dia drop. Nah, terus dropnya agak dalam ya. Nah, kita tunggu pre-marketnya kemungkinan dia turun turun tipis ya. Earningnya masih lama 31 Januari. Oke. Earningnya masih 31 Januari. Forecast-nya bagus, pendapatannya bagus. Jadi dia tidak akan terkoreksi sampai dalam di bawah ini sampai earning, kemungkinan berada ya.
Targetnya di sini dulu, saya melihat di sini, saya nggak melihat sampai tertingginya ya, tertahan di sini dulu. Ini untuk saham Meta, oke. Supportnya ya ini area support ya, support ya 275 sampai 280 ya. Ini kan terendahnya, naik terendahnya di sini, ada support ya. Lebih aman beli di support, tapi khawatir nggak dapat ya. Nah, biasanya saya 61% golden ratio, 50 ini action ya. Oke, cukup Bapak Ibu untuk yang tanya saham Meta, saya cek dulu. Oke ya, yang tanya Meta 4 orang ini. Kita lanjut ke Microsoft dulu. Ini tadi tanya apa aja? Nike, Apple, Boeing sudah, Microsoft ya Pak. Nah, oke, tinggal Nike dan Microsoft. Saya Microsoft ini hampir sama ya dengan apa Meta ya, sudah tertinggi ya, all time high ya. Nah, ini kalau saya lihat historinya sudah tertinggi ya. Nah, hati-hati ya. Nah, udah wave 5 ya. Kalau saya Meta Microsoft ini tren masih naik ya. Kalau saya hapus semuanya, area beli nah, sama ya, mendekati meskipun nggak kena ya. Area pembeli kedua ini sudah nggak, agak susah ya. Ini resisten, apakah mampu di breakout atau enggak ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat ini masih di area resisten, false break bisa ya, kalau nanti turun berarti false break, tapi kalau closing naik dan closing di atas ini terus naik ya. Nah, targetnya kalau wave 5 kita ukur aja ya. Ini saya hapus, ini udah nggak berlaku. Ini supportnya berarti ke sini ya. Berarti ukur wave 5 ini dari wave 1 tarik ke wave 4 di sini ya. Nah, 50% sini 61 bisa ya. Saya tandain dulu target-targetnya berdasarkan Fibo ya. Nah, ini resisten target ya, atau pakai retracement dari sini ke sini 100% 161. 100% udah lewat satunya. Inilah target-target Microsoft ya. Nah, oke. Jadi kalau dia lanjut naik ya, ini kalau saya gambarkan swingnya ya dari sini. Nah, ya, oke, ini naik ya. Ini bisa tertahan di sini ya. 383,84 ya, 50% 127. Ini resisten. Jadi dia kalau naik mendekatin 383 jangan beli, dekat resisten jangan. Kemudian dia akan terkoreksi sini. Nah, terjauhnya di sini saya lihat ya 400 sampai 405. Jadi Microsoft kalau sudah ke resistensi ini jangan beli ya, tunggu ada koreksi lagi nanti ya. Oke, yang Microsoft, kalau saya sih Microsoft kalau sudah naik sekali lagi di sini udah nggak berani beli. Kalau mau beli boleh ya, stop loss ya. Ya, kalau beli di harga tertinggi all time high itu boleh sah, karena naik. Tapi syaratnya ketika pecah support, support ini resisten become support, cut loss, harus siap rugi. Beda kalau beli di harga murah, Bapak mau hold averaging boleh. Ya, kalau beli di harga tertinggi itu boleh, tapi harus siap stop loss. Ya, oke ya, untuk Microsoft ini target ya terjauhnya mungkin saya ngelihat 383 yang target pertama ini, target keduanya mungkin 400 sampai 405 ya. Sekarang harga berada 370 ya. Kalau sekarang ditanya saya belum berani beli ya karena masih berada di area resisten ya. Tunggu koreksi ya. Mungkin koreksi, kalau dia mau koreksi ya tinggal ukur di sorry, salah pencet. Ya.
TradingView ya. Jadi kalau ini udah benar ya, TradingView ya. Kalau mau buy Microsoft, kita tarik dari ini, anggap wave 1, wave 2, wave 3 ya. Nah, minimal 50 atau 61% di sini. Kalau saya nunggu 340 baru beli. Ya, ini nih. Nah, 50, 61, 349, 343 baru beli. Nah, Pak, kalau naik terus ya udah nggak usah dikejar. Ya, oke ya, cukup ya untuk Microsoft. Kita lanjut ke Nike. Nike ada 5 orang ya. Jadi tanya. Nike sudah mulai naik kemarin. Saya lihat dia akan naik ya. Ini kan support ditembus jadi resisten, sekarang ditembus, kemarin koreksi tertahan di support lagi ya. Nah, Pak, ini kok tertahan di sini, Pak? Ada apa, Pak? Kita cek aja ya. Ini saya tandain ya. Ini sempat naik ke 110,50, terkoreksi ke 104. Terus naik lagi sekarang 107. Ini 110 kok tertahan di sini, Pak. Kalau saya gambarkan di sini ya. Jadi naiknya kan kurang lebih seperti ini. Nah, ini koreksi sekarang di sini. Ini ada resisten ya di sini ya. Ini kan jejer, ini ada resisten ya. Nah ini ya, 2345. Kemungkinan dia akan naik. Ya, kalau saya targetnya di sini 61, resisten yang ini. Nah, jadi masih potensi naiki ke 115 kurang lebih. Jadi yang baik-baik di bawah ngelepasnya di sini. Saran saya 114 sampai 115 lah. Ya, kalau profit, Pak, saya belinya di sana, Pak, masih rugi, ya di hold aja ya. Nah, ini jangka pendek, kemungkinan dia akan ada koreksi untuk lanjutkan naikannya. Oke. Nike ini earningnya Nike ini 21 Desember, bulan depan. Forecastnya kayaknya turun. Kita cek report 0,94 IPS-nya, forecastnya 0,83. Sedikit turun IPS-nya, report 12,94, 13. Pendapatannya naik. Ya, IPS-nya turun sedikit, pendapatannya naik. Saya kira ya bulan Desember ya mungkin tertahan di sini aja ya. Oke, ini untuk Nike ya. Jadi masih berpotensi naik ya ke target resisten selanjutnya. Ini resisten kuat ya. 115 itu resisten kuat. Saran saya kalau ada buy Nike yang profit 115 keluar dulu, lepas dulu. Karena di sini ada support ya. Kalau saya tandain, nah ini Bapak Ibu, ini support ditembus jadi resisten. Ini jadi resisten di sini. Ya, kemungkinan besar di sini akan terhambat, tertahan di sini ya, dan terkoreksi. Koreksinya bisa aja ke sini ya, untuk melanjutkan kenaikannya lagi nanti. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Nah, terakhir ini saya cek dulu. Nah, PayPal, oke, PayPal terakhir PayPal. Saya rasa sudah kita bahas semua ya. Oke, PayPal naik ya beberapa hari ini, 2 hari ya. Tertahan 58, tapi closingnya masih 58 ya. Ini yang tanya PayPal ada berapa orang? Ada 3 ya. Peluang saham PayPal balik ke harga 100 bisa nggak Pak? Waktu dekat atau masih lama? Oke, targetnya 100. Wah, 100. 100 ini ke kakinya yang ini ya. Nah, 103 sampai 100 ini. Ya. Secara teknikal target 100 ini potensi tercapai bisa ya. Nah, bisa ya. Nah, karena cuma eh, ke kaki ininya ya. Target saya memang ke 100 ya. Cuma lama atau dekat. Nah, kalau dilihat dari pergerakannya PayPal
mungkin agak lama, Pak. Kita hitung aja ya. Dari harga 100 ini Agustus tahun 2022, 1 tahun lebih ke sini. Ya. Nah, mau naik ke sini mungkin butuh waktu juga. Kenapa? Tantangannya ini ada beberapa resisten. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Nah, setiap resisten biasanya hambatan ya. Dia ini sekarang tertahan di resisten ini ya. 159 ini tertahan resisten. Kemungkinan ini PayPal nanti naik nggak banyak, akan ada koreksi ya. Nah, kalau mampu jebol resisten ini, dia akan naik tertahan resisten ini. Ya, terus seperti itu. Nanti akan terkoreksi, jebol resisten ini, ada resisten ini, nanti akan terkoreksi lagi ya. Nah, jadi 100 bisa tapi butuh waktu kalau saya agak lama ya. Mungkin ya kita lihat earningnya ya. Kalau suku bunga Amerika mendukung ya karena tahun depan akan dipangkas. Kenapa? Karena menguntungkan ya untuk saham ya. Sekarang ke faktor internal PayPal-nya ya. Ini 30 Januari ya untuk rilis laporan earningnya. Nah, bagus untuk yang Januari ya. Ini report EPS-nya yang sebelumnya 1,3, 1,36 naik meskipun tipis. Ini turun, naik, turun. Nah, ini ya. Mungkin dalam tahun depan ya EPS-nya naik ya. Pendapatannya juga naik ya. Ini reportnya pendapatannya 7,42 billion, forecast-nya 7,88, mendukung untuk 1 kuartal ke depan ya untuk laporan earningnya. Ini koreksi sedikit, terus naik, terus naik. Mungkin di kuartal kedua dan ketiga ya Bapak Ibu. Ya. Kalau berdasarkan forecast laporan earning ya, kuartal 2, kuartal 3. Jadi 1 tahun kan ada 4 kuartal ya. 1 kuartal ada 4 bulan. Ya. Oke. Oke, ini PayPal ya. Jadi tertahan di resisten 5958. Semoga aja breakout ya. Kalau udah tembus ini berarti koreksinya ke sini aja terus untuk lanjut naik. Ya. Pre-marketnya turun ya dikit ya. Nah, turun sedikit. Nah, nah, kemungkinan nanti dia akan koreksi sedikit. Ya. Oke, cukup untuk PayPal. Oke, saya kira sudah semua Bapak Ibu, karena sudah durasi waktu sampai ketemu di kelas saham minggu depan ya. Nah, semoga data-data ekonomi Amerika ini mendukung untuk saham naik ya ke depannya. Nah, semoga aja. Nah, terima kasih dan sampai ketemu di kelas minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu.